Halo guys, hari ini kita bicarakan tentang berbagi itu indah. Tetapi sebelum kita lanjut, teman-teman tolong dong di subscribe, di share, di like, di komen, dan bunyikan loncengnya supaya mungkin teman-teman lain bisa menonton video ini, mungkin bisa berguna untuk yang lain. Oke, kita lanjut. Kata berbagi, biasanya kalau orang pelit dengar kata berbagi itu sepertinya mereka sakit telinga untuk mendengar. Tetapi sebetulnya berbagi adalah kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan, karena hidup ini harus berimbang. Tidak selalu kita memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus imbangi dengan berbagi. Nah, kalau bicara tentang berbagi, saya mau memberikan satu contoh sederhana yang simpel, yaitu pohon mangga. Mungkin teman-teman semua tahu pohon mangga itu bagaimana pohon yang enak, buahnya yang rimbun, tiap tahun dia selalu berbuah. Tetapi teman-teman tidak berpikir ada sesuatu yang sangat inspirasi di pohon mangga ini. Dan bukan saja pohon mangga, tetapi ada pohon-pohon yang lain juga. Tetapi hari ini saya memakai nama pohon mangga. Saudara perhatikan, kalau pohon mangga, dia setiap tahun berbuah dengan buah yang sangat banyak. Setiap ranting itu buahnya cukup banyak. Jadi kalau ada banyak ranting, maka pasti ada ratusan dan ribuan buah pohon mangga. Itu satu pohon aja bisa berbuah untuk ribuan atau ratusan buah mangga. Dan saudara perhatikan, pohon mangga ini dia setiap berbuah, hasil buahnya itu tidak pernah dia nikmati, bahkan satu buah pun dia tidak nikmati. Tetapi buahnya itu justru dinikmati oleh orang lain, atau dinikmati oleh makhluk hidup yang lain, yaitu manusia salah satunya. Nah, semua kita pasti makan pohon mangga. Tapi pernah nggak kita pikirkan bahwa pohon mangga itu dia merasa dia pelit, dia merasa dia yang berbuah, lalu dia tidak memberikan buahnya kepada siapapun karena dia yang berbuah. Jadi kalau dia mau pelit, dia tidak akan kasih buahnya kepada siapapun. Tetapi pohon mangga ini adalah pohon yang memang tidak pelit. Dia berbuah, dan buahnya dia memberikan semua kepada orang lain, yaitu makhluk hidup yang lain, yaitu kita sebagai manusia, salah satu makhluk hidup yang menikmati buahnya. Bahkan pohonnya yang berbuah itu tidak menikmati buahnya, satu buah pun dia tidak menikmati. Dia berikan semua kepada kita manusia yang memakan buahnya. Nah, ini contoh bahwa pohon mangga ini tidak pernah pelit dan tidak pernah hitung-hitungan. Dia setiap berbuah, dia tidak pernah berpikir buahnya dia kasih ke siapa. Tetapi yang penting dia berbuah dengan menghasilkan buah yang baik, buah yang enak, buah yang lezat. Lalu dia tidak perlu mikir siapa yang dia harus kasih buah itu, tetapi siapa aja boleh ambil buah itu tanpa dia mengenal yang mengambil itu siapa. Nah, itu contoh bagaimana pohon mangga itu dia bisa berbuah, tetapi dia tidak menikmati buahnya sendiri, tetapi buahnya itu dia memberikan kepada orang lain dan dinikmati oleh banyak orang. Sama seperti kita manusia. Nah, kadang kita manusia merasa bahwa apa yang kita punya, karena itu hasil kerja kita sendiri, maka kita sulit untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan.
karena kita merasa hasil keringat saya sendiri, punya saya sendiri. Padahal kita lupa bahwa kita harus hidup berimbang, harus berbagi apa yang kita punya, dan itu lebih kita harus berbagi kepada yang lain, sehingga ada kehidupan yang merata di antara sesama kita. Jangan sampai di dalam satu lingkungan, di dalam kehidupan kita, ada yang kaya banget, ada yang kaya sekali, tetapi ada yang miskin sekali. Bahkan tetangga saya atau tetangga kita lah, kita bertetangga, ada yang sampai punya kekayaan luar biasa, punya mobil sampai banyak di rumah, tetapi di tetangga rumahnya ada yang miskin setengah mati, makan aja susah, apalagi sekolahkan anaknya. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa mau nggak kita menjual satu mobil untuk bisa membantu orang itu, untuk memberi dia edukasi, untuk jadi modalin, jadi buka usaha atau bagaimana supaya dia bisa berkembang dan dia tidak miskin lagi? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Ya, mudah-mudahan ada yang berpikir seperti itu, tetapi belum banyak yang mau berbagi seperti itu. Jadi harapan saya, ayo mari kita memiliki hati yang berbagi, supaya jangan ada lagi orang yang hidup susah di sekeliling kita. Kalau kita semua ini berbagi, maka kemungkinan besar tidak ada orang yang, atau minimal mengurangi orang yang hidup susah di sekeliling kita. Ketika kita mau berbagi, kalau kita punya lebih, ya berilah satu untuk yang lain, sehingga ada hidup pemerataan di antara sesama kita di lingkungan kita, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan kejahatan yang lain. Karena orang berbuat jahat itu pasti salah satu adalah karena dia kelaparan. Jadi ayo mari kita mengurangi kejahatan, mengurangi orang yang lapar, mengurangi orang yang cemburu. Ya, kita mau berbagi kelebihan kita kepada mereka yang membutuhkan, supaya ada hidup, kesamaan hidup, ada pemerataan di dalam hidup kita bersama. Oke guys, ini yang saya mau berbagi dengan teman-teman. Semoga kita mau hidup berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Jadikanlah hidup berbagi ini sebagai kehidupan hari-hari kita, untuk punya jiwa yang mau berbagi. Karena berbagi itu sangat indah, dan pasti itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih, selamat untuk hidup berbagi, dan semoga kita saling berbagi dan tidak ada lagi orang yang hidup susah atau mengurangi orang yang hidup susah. Terima kasih, semoga kita akan ketemu di lain waktu lagi. Oke guys, selamat berbagi kepada sekeliling. Dadah.